Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Wijaya Dharma dengan NIM 12 14 03 14 937. Saya dari kelas 4 PRA, memenuhi tugas komunikasi bisnis dengan dosen pengampu Hayadatullah Kurniadi SIKOM MA dengan materi komunikasi bisnis lintas budaya. Selanjutnya, next. Komunikasi bisnis. Baik, sebelum masuk ke dalam materi, ya tentunya pembahasan materi kita yaitu yang pertama komunikasi bisnis lintas budaya. Saya akan menjelaskan komunikasi dan bisnis. Komunikasi bisnis adalah proses berbagi informasi antara orang di dalam dan di luar bisnis tersebut. Komunikasi bisnis yang efektif adalah cara karyawan dan manajemen berinteraksi untuk mencapai tujuan bisnis. Mendefinisikan komunikasi bisnis sebagai kegiatan yang meliputi pengiriman dan penerimaan pesan antar dua orang, kelompok kecil atau satu lingkungan atau lebih dengan tujuan untuk mempengaruhi perilaku di dalam suatu organisasi. Tujuan dalam meningkatkan praktik bisnis dan mengurangi kesalahan, yaitu komunikasi bisnis termasuk ke dalam kategori ilmu terapan. Pentingnya komunikasi bisnis juga terletak pada penyajian opsi atau ide bisnis baru. Perencanaan dan proposal bisnis, membuat keputusan, pencapaian kesepakatan, pengiriman dan pemenuhan pesanan dalam berbisnis hingga kesuksesan penjual. Semua aktivitas yang terorganisir dalam satu perusahaan bergantung pada proses komunikasi bisnisnya. Ini dapat berupa apa saja mulai dari komunikasi manajerial hingga komunikasi dengan bisnis Anda begitu. Selanjutnya, pengertian komunikasi bisnis. Pengertian komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis antar budaya adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis baik komunikasi verbal maupun non-verbal dengan memperhatikan faktor-faktor budaya di suatu daerah, wilayah, atau negara yang sangat erat dengan terciptanya budaya organisasi. Dari pengertian di atas, seluruh definisi jelas menerangkan bahwa ada penekanan pada perbedaan kebudayaan sebagai faktor yang menentukan dalam berlangsungnya proses komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya memang mengakui dan mengurusi permasalahan mengenai persamaan dan perbedaan dalam karakteristik kebudayaan antar pelaku komunikasi bisnis itu sendiri. Tetapi titik perhatian utama tetap terhadap proses komunikasi individu atau kelompok-kelompok yang berbeda kebudayaan ini dan mencoba untuk melakukan interaksi begitu. Selanjutnya, komunikasi bisnis lintas budaya, memahami budaya dan perbedaannya. Yang pertama itu definisi budaya. Budaya dapat didefinisikan bermacam-macam tergantung pada sudut pandang setiap ahlinya. Baik, saya akan menjelaskan pada sudut pandang setiap ahli definisi tentang budaya. Yang pertama, menurut Lehman, Hemstreet, dan Batty, budaya diartikan sebagai sekumpulan pengalaman hidup yang ada dalam masyarakat mereka sendiri. Menurut Hofstede, budaya diartikan sebagai pemrograman kolektif atas pikiran yang membedakan anggota-anggota suatu kategori lainnya. Dan menurut Buff dan Till, budaya adalah sistem sharing atau atas simbol-simbol kepercayaan, sikap, nilai-nilai, harapan, dan norma-norma untuk berperilaku. Selanjutnya, pentingnya komunikasi bisnis lintas budaya. Komunikasi lintas budaya menjadi salah satu hal penting dalam sebuah proses komunikasi. Keeratan hubungan antara manusia bergantung pada efektivitas komunikasi dilakukan. Ketika kita akan melakukan komunikasi lintas budaya, seseorang perlu memahami budaya dari lawan bicaranya.
Budaya dan komunikasi mempunyai hubungan timbal balik. Budaya menjadi bagian dari perilaku komunikasi ini, sehingga komunikasi akan berperan dalam menentukan, memelihara, mengembangkan, atau mewariskan budaya tersebut. Setiap budaya yang berbeda memiliki sistem-sistem nilai yang berbeda pula. Oleh sebab itu, memahami cara berkomunikasi yang baik sangat penting. Tentunya tidak terlepas dari bahasa, aturan, dan norma masing-masing budaya. Dengan memahami komunikasi lintas budaya, maka ketika berhadapan dengan lawan bicara, kita dapat memahami bahwa lawan bicara memiliki budaya tertentu yang tentunya akan sedikit banyak perbedaan dengan budaya kita, sehingga kita dapat berinteraksi dengan orang tersebut yang akan menghasilkan keselarasan dalam berkomunikasi. Bagi para pelaku bisnis, pemahaman yang baik terhadap budaya di suatu daerah, wilayah, atau negara menjadi sangat penting artinya bagi pencapaian tujuan organisasi bisnis. Begitu. Selanjutnya, prinsip-prinsip komunikasi antar budaya yang efektif. Relativitas budaya yang pertama, bahasa mempengaruhi pemikiran dan perilaku sehingga akan mempengaruhi proses kognitif. Ketika sehingga orang akan menggunakan bahasa yang berbeda, akan berbeda pula cara mereka memandang dan berpikir tentang dunia. Begitu. Yang kedua, bahasa sebagai cermin budaya. Makin besar perbedaan budaya, makin besar perbedaan pula komunikasi yang akan terjadi. Artinya, makin sulit komunikasi efektif dilakukan. Oleh karena itu, kita harus peka terhadap hambatan komunikasi antar budaya dan menggunakan teknik-teknik sebagai pembantu melestarikan serta meningkatkan komunikasi antar budaya. Yang ketiga, mengurangi ketidakpastian. Makin besar perbedaan antar budaya, makin besar pula ketidakpastian dan ambiguitas dalam komunikasi. Maka diperlukan lebih banyak waktu dan upaya untuk mengurangi ketidakpastian sehingga komunikasi menjadi bermakna. Yang keempat, interaksi awal dari perbedaan antar budaya. Interaksi ini yang tidak efektif dalam berkomunikasi karena perbedaan budaya berangsur-angsur akan berkurang seiring hubungan yang lebih akrab. Caranya itu, cobalah hindari menilai orang lain secara tergesa-gesa dan permanen, apalagi hanya didasarkan pada informasi yang terbatas. Begitu. Jadi kita tuh tidak boleh menilai diri orang lain itu secara tergesa-gesa, permanen. Oh, dia begini, dia begitu. Nah, jadi apalagi hanya didasarkan pada informasi yang terbatas. Yang terakhir itu memaksimalkan hasil interaksi. Dalam komunikasi antar budaya, kita harus berusaha memaksimalkan hasil interaksi begitu. Yang pertama itu berinteraksi dengan orang lain yang mereka perkirakan akan memberikan hasil positif. Yang kedua, bila kita mendapatkan hasil positif, kita terus melibatkan diri dalam komunikasi. Yang ketiga, ketika membuat prediksi tentang mana perilaku kita yang memungkinkan memberi hasil yang positif gitu. Selanjutnya, kerjasama bisnis lintas budaya. Komunikasi bisnis lintas budaya yang perlunya itu kita tuh harus bekerja sama. Memanajemen budaya yang merupakan suatu ruang lingkup, menurut saya ruang lingkup dari komunikasi bisnis lintas budaya. Karena proses evaluasi budaya ini dalam organisasi itu meliputi beberapa hal, diantaranya adalah mengidentifikasi budaya organisasi saat ini, budaya yang diperlukan oleh organisasi, dan mengidentifikasi kesenjangan antara budaya saat ini dan budaya yang diperlukan organisasi. Jadi di dalam budaya itu perlunya ada organisasi di dalamnya. Berikutnya, beberapa hal dalam melakukan manajemen lintas budaya dalam organisasi yang dapat kita lakukan. Berikut langkah-langkahnya. Baik, saya akan menjelaskan langkah-langkahnya. Yang pertama, planning. Planning itu ada 12 tahap. Yang paling pertama yang harus di perusahaan gitu lakukan, yaitu merencanakan suatu pemrograman yang ingin dan akan dicapai oleh suatu lembaga ataupun perusahaan. Planning ini dilakukan untuk mencapai tujuan atau sebuah misi ingin terlaksanakan gitu
dalam melakukan sebuah planning tentunya tidak dilakukan secara acak-acakan, namun ada beberapa landasan yang mendasari dalam proses planning tersebut. Di antaranya landasan utama dalam membuat pemrograman rencana yaitu beberapa metode rencana atau logika bukan pada pandangan atau pada dugaan gitu. Yang kedua, organizing. Tahap yang kedua dapat dilakukan yaitu mengorganisasian. Dalam tahap ini seseorang dalam manajer itu yang bertanggung jawab. Berarti organizing itu yang bertanggung jawab itu adalah manajer. Yaitu manajer perusahaan akan lebih memiliki peran sangat penting karena dalam tahap ini akan membutuhkan seorang manajer yang dapat menjadi seorang leader yang mengorganisir anak buahnya. Komunikasi antar budaya ini akan benar-benar efektif apabila mencapai suatu keberhasilan. Dalam hal ini ada beberapa yang perlu diperhatikan. Beberapa yang perlu diperhatikan di sini, melakukan kerjasama bukan sebagai mana yang akan dikehendakinya sendiri gitu. Yang ketiga, menghormati hak anggota budaya lain untuk bertindak berbeda dari cara mereka bertindak. Yang keempat, komunikatornya itu lintas budaya yang kompeten, harus belajar menyenangi hidup bersama orang lain dari budaya lain. Begitu kira-kira penjelasan saya. Kemudian kerjasama bisnis lintas budaya lainnya yang ketiga yaitu poinnya pengetahuan komunikasi bisnis antar budaya diukur dengan pengetahuan tentang prosedur komunikasi bisnis, pengetahuan tentang penguasaan strategi komunikasi bisnis. Yang ketiga, pengetahuan tentang identitas diri dan perbedaan peranan dalam komunikasi bisnis antar budayanya. Yang keempat itu pengetahuan tentang perbedaan watak dan perilaku komunikasi bisnis dengan orang yang berbeda budaya pula. Yang terakhir itu yang poin ketiga ini pengetahuan tentang relasi yang akrab dengan mitra bisnis dari budaya yang berbeda pula. Jadi kita tuh harus walaupun berbeda-beda tapi tetap satu tujuan, begitu kira-kira. Yang nomor 4 itu keahlian komunikasi. Poin nomor 4 itu keahlian komunikasi bisnis antar budaya. Diukur dengan yang pertama fokus pada orang yang diajak komunikasi bisnis antar budayanya. Yang kedua, koordinasi komunikasi dengan orang yang berbeda budaya pula. Yang ketiga, ketenangan dan kepercayaan dalam berperilaku kita gitu. Yang keempat, penuh perhatian dan penuh perasaan. Kita tuh harus penuh perhatian pada komunikasi itu, empati gitu. Yang terakhir, adaptasi pembicaraan verbal dan non verbal. Selanjutnya, poin besarnya etika komunikasi bisnis dalam negosiasi lintas budaya. Berbagai aspek etika komunikasi bisnis, sebagaimana kita memanggil nama, kenalan, menyapa berjanji, melakukan presentasi, melakukan negosiasi, melakukan kontrak, semua itu berkaitan dengan budaya. Jadi tidak ada etika komunikasi bisnis yang universal. Etika berbicara kita itu seperti dikemukakan Lewis tahun 1996 bervariasi dalam bisnis gitu. Misalnya umumnya orang Jerman dan Swedia adalah pendengar yang terbaik, namun tidak demikian halnya dengan orang Italia dan orang Spanyol gitu. Mereka malah sering memotong pembicaraan dengan bahasa tubuh dan isyarat tangan yang hidup dan terkesan berlebihan. Di Jepang dan Finlandia, mereka itu diam dalam suatu bagian integral dalam percakapan. Jeda dianggap sebagai istirahat, ramah dan pantas. Kesulitan bisa muncul saat kita pertama kali bertemu dengan 15 calon mitra bisnis begitu. Bagaimana kita harus menyapa, menggunakan gelarnya, untuk menghormatinya atau memanggil namanya pertama supaya cepat akrab gitu. Komunikasi ini sebagaimana juga bahasa verbal, bahasa non verbal seperti sikap tubuh, gerak-gerak, sentuhan, ekspresi wajah kita gitu. Senyum, kontak mata, nada suara, diam, kita berpakaian, penggunaan ruangan, konsep waktu, pengendalian, dan banyak lainnya. Yang dianut dari suatu kelompok budaya ini juga sangat rumit dan berbeda dari suatu budaya ke budaya lainnya. Baik disadari atau tidak, seringkali perilaku-perilaku non-verbal tersebut merupakan bagian dari etika komunikasi yang harus dipenuhi dalam proses komunikasi bisnis. Pesan non-verbal paling bermakna adalah ekspresi wajah kita gitu.
khususnya pada pandangan mata. Dalam negosiasi antar budaya, proses komunikasi yang terjadi lebih jelas rumitnya daripada dalam negosiasi dengan orang-orang yang berbeda budaya sama gitu. Dalam hal ini, idealnya negosiasi harus memahami bahasa verbal, bahasa nonverbal, dan nilai-nilai lainnya yang dianut mitra bisnis mereka, sehingga mereka menjadi peka terhadap perbedaan budaya, menyadari bagaimana perbedaan tersebut mempengaruhi proses negosiasi yang akan mereka lakukan dari awal hingga akhir, mulai dari perkenalan hingga menandatangankan persetujuan bisnis yang mungkin memakan waktu relatif lama. Problemnya adalah bahwa apa yang dianggap perilaku baik atau buruknya, pantas atau tidak pantasnya, sopan atau tidak sopannya dalam suatu budaya seringkali mempersepsikan berbeda atau bahkan bertentangan dengan budaya lainnya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Saya lampirkan daftar isinya, link referensi. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.